Salam damai. Tadi tuh aku di angkringan ya di sudut Jogja, di Jogja Utara lah sekitar Kaliurang, dan aku sore-sore meeting di angkringan, tapi karena temanku tuh belum datang tadi, dia kena macet. Jadi aku asik aja buka-buka iPadku. Terus di meja sebelah tuh ada dua cowok 40-an tahun gitu deh umurnya, kira-kira sekitar sekitar 40 tahunan, dan ngobrolnya tadinya awalnya ketawa-tawa, tapi begitu mereka masuk ke topik yang buat buat aku serius, aku mulai mulai lepas earphoneku dan mulai nguping gitu, nguping dia sambil sambil aku asik asik apa namanya buka-buka iPad gitu. Jadi dia nggak terlalu peduli sama sama kondisiku kan. Lalu si salah satu itu nanya, dia nanya ke temennya bahwa dia nggak pernah dapat peran bagus di teater, di pentas teater, nggak pernah dapat peran bagus, nggak pernah dapat sutradara bagus, nggak pernah dapat kesempatan lah. Terus di film juga, maupun di sinetron dia nggak ada yang booming, jadi dia merasa datar gitu. Sementara umur udah 40-an, dan kayaknya 40-an gitu, dan dia ngerasa dia juga orang yang sangat rajin banget sama ngikutin agamanya. Dia bilang dia sholatnya rajin, dia puasa rajin, dia segala macam lah pokoknya. Dia giat giat sekali, dan dia hidup lurus, nggak macam-macam, nggak judi, nggak mabuk, nggak nggak istilahnya dia nggak main-main dengan istri orang gitu, cowok satu ini kan. Jadi menarikku tambah menarik karena dia ngerasa gue udah hidup lurus, gue rajin latihan, gue sampai kuliah dia bilang gitu, sama profesinya itu, dan kok kenapa gini-gini aja gitu. Terus yang dia tanyain ke temennya, dia berasa banget bahwa hidup ini nggak adil ya gitu. Karena banyak orang yang komersil lah ya, sosoknya komersil, mainnya nggak bagus, tenis nggak bagus, segala macam menurut dia nggak bagus, booming aja tuh gitu. Satu itu, terus banyak juga hal-hal lain yang temennya yang ancur-ancuran, katakanlah pemakai, terus main-main dengan istri orang, pasangan orang, dan pokoknya segala macam yang secara penilaian dia tuh nggak baik, secara agama nggak baik, tapi kenapa booming aja gitu. Jadi dia ngerasa bahwa kehidupan tuh nggak adil gitu. Tuhan tuh kok iseng amat. Dia menanyakan tuh, kenapa ya Tuhan kok iseng amat? Kenapa gue harus ada di dunia? Kenapa gue harus di kehidupan? Kalau sekedar untuk jadi loser, dia cuma sekedar ada di dunia untuk sebagai pecundang. Kenapa harus gitu? Kenapa gue yang jadi pecundang? Kenapa gue harus dihadirkan sebagai loser? Itu kenapa nggak orang lain aja yang jadi loser gitu? Atau kalau nggak, kenapa gue harus lahir gitu? Kalau lahir cuman untuk dizolimi, istilahnya dia gitu kan. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, kok Tuhan gini? Ya. Sebenarnya Tuhan itu ada nggak? Pertanyaannya gitu. Karena dia mengalami banyak sekali doa yang hanya sekian persen yang dikabulkan. Padahal dia sudah berprasangka baik sama Tuhan menurut dia, tapi kan gue nggak kenal, aku juga cuma nguping aja. Tapi pertanyaan menarik ya, ketika Tuhan ada apa enggak, terus apa dia salah milih Tuhan nih? Kok orang-orang yang nggak asik itu kenapa booming aja, kenapa sukses aja gitu? Dan sementara kan dia juga nggak yakin apakah dunia setelah kematian itu ada, akhirat atau ada. Dia sudah mulai bingung dan mulai nggak percaya bahwa ada akhirat. Kenapa kok Tuhan sepertinya nggak dengar doanya? Apakah dia salah pilih Tuhan? Ya itu, salah pilih Tuhan atau salah di planet lain dia hidup itu, yang harusnya salah RT, salah Tuhan. Aku sebenarnya punya gambaran lain lagi, tapi mungkin agak bebas dan agak panjang. Jadi aku akan tulis di bukuku pandanganku sendiri tentang Tuhan, tentang hidup, dan tentang spiritual, mulai kacamata spiritual. Kalau menurut teman-teman apa? Bebas aja tuh tulis di komennya di bawah ini ya. Aku juga butuh masukan, dan pertanyaan orang itu bukan harus dibenarkan juga, dan bukan harus diperdebatkan, tapi kalau ada pendapat lain monggo aja tulis di bawah ini. Oke, salam damai, salam cahaya.